Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih dalam kitabul janaiz, yaitu bab as-salatu 'alal qabri, yaitu salat di kuburan. Hadis ini dari Sya'bi dari Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala qabrin ba'da ma dufina fakabbara 'alaihi arba'an. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di kuburan setelah dikuburkan, maka beliau bertakbir 4 kali. Juga riwayat dari Ibnu Numair qala intaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qabrin ratbin fa shalla alaihi wa saffu khalfahu wa kabbara arba'an. Qultu li Amir man haddatsaka qala as-siqa man syahidahu Ibnu Abbas. Yaitu riwayat dari Ibnu Numair bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di kuburan yang masih basah. Kemudian beliau salat padanya dan salat di belakang beliau para sahabat, dan beliau bertakbir 4 kali. Aku berkata kepada Amir, siapa yang memberitahukan kepada engkau, yaitu orang yang thiqah, dan siapa yang menyaksikannya, yaitu Abdullah bin Abbas. Maka riwayat ini disebutkan dari Abdullah bin Abbas dan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala qabrin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di kuburan. Kemudian hadis dari Abdullah bin Abbas, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna imra'atan sauda kanat taqumu al-masjidah aw syaban fa faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha aw anhu faqalu mat. Qala afala kuntum adantumuni? Qala faka'annahum sagharu amraha aw amrahu. Faqala dulluni ala qabrihi fadalluhu fasalla 'alaiha thumma qala inna hadhihi al-qubur mamlu'atun dhulmatan ala ahliha wa inna Allaha 'azza wa jalla yunawwiruha lahum bi salati 'alaihim. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya ada seorang wanita hitam, itu berkulit hitam, yang dia senantiasa membersihkan masjid, atau seorang pemuda. Maka kemudian Rasulullah SAW kehilangan dirinya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya. Maka mereka, yaitu para sahabat, mengatakan sudah meninggal. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tidakkah kalian memberitahuku? Maka seolah-olah para sahabat menganggap kecil urusannya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tunjukkan kepadaku kuburannya. Maka kemudian para sahabat menunjukkan kuburannya. Maka kemudian Nabi SAW salat di kuburan tersebut.
Kemudian mengatakan sungguhnya kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan terhadap penghuninya dan sungguhnya Allah SWT memberikan cahaya kepada mereka dengan salatku terhadap mereka. Ini beberapa hadis atau riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim, yaitu hadis atau riwayat Abdullah bin Abbas, kemudian juga Anas dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW salat di kuburan. Dan maksud salat di sini adalah salat jenazah, bukan salat fardu, karena dilarang salat di kuburan atau salat sunnah. Dilarang salat di kuburan atau menghadap kuburan, tapi yang dimaksud di sini adalah salat jenazah. Di mana di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW salat di kuburan yang baru dikuburkan. Dalam riwayat yang lain tidak disebutkan kapan dikuburnya. Dalam riwayat, salah satu riwayat Abdullah bin Abbas disebutkan itu kuburan yang masih basah atau yang masih baru dikuburkan. Kemudian dalam riwayat Abdullah bin Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya diceritakan ada seorang wanita atau seorang pemuda. Di sini perawi hadis itu ragu apakah dia pemuda ataupun wanita, yang dia senantiasa membersihkan masjid. Kemudian dia meninggal, dan dalam riwayat disebutkan bahwasanya meninggalnya pada malam hari. Kemudian para sahabat tidak ingin membangunkan Rasulullah SAW, maka kemudian mereka menguburkannya pada malam hari tersebut. Kemudian Nabi SAW kehilangan orang tersebut, ya, laki ataupun perempuan. Maka Nabi mengatakan, tidakkah kalian memberitahuku, maksudnya tentang kematiannya? Maka kemudian Nabi SAW meminta agar ditunjukkan kuburannya. Kemudian Nabi SAW salat di kuburan tersebut, yaitu salat jenazah. Faedah dari hadis ini semua bahwasanya para ulama menjelaskan disyariatkan atau dibolehkannya seorang melakukan salat jenazah di kuburan kalau dia belum sempat melakukan salat jenazah tersebut. Ini bagi seorang yang dia ingin menyolatkan seseorang yang mungkin orang tersebut memiliki hubungan yang sangat kuat dengan dia, hubungan yang erat sama dia, mungkin keluarganya, saudaranya ataupun temannya, yang kalau dia hadir ketika orang tersebut meninggal, dia pasti akan ikut menyolatkan. Maka dia dibolehkan untuk menyolatkan orang tersebut di kuburannya. Apakah ada batasannya? Para ulama menyebutkan tidak ada batasannya. Ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwasanya dibatasi dengan sebulan, tapi disebutkan oleh para ulama riwayatnya lemah. Yaitu maksudnya apakah setelah sebulan baru boleh atau tidak. Tapi secara umum, kalau kita lihat secara umum di sini tidak ada batasannya. Tapi tentunya disebutkan oleh para ulama yaitu tidak lama lewatnya. Kemudian faedah dari hadis ini juga keutamaan orang yang membersihkan masjid. Di mana di sini Rasulullah SAW kehilangan wanita yang dia biasa membersihkan masjid atau pemuda. Maka di sini boleh yang membersihkan masjid itu laki-laki ataupun perempuan. Dan tentunya membersihkan masjid salah satu ibadah yang besar yang Nabi SAW mengatakan diperlihatkan kepada umatku dalam riwayat yang lain. Salah satu amalan di antara amalan dari umatku di antaranya adalah orang yang dia mengeluarkan kotoran atau hal yang kotoran atau sampah ataupun dari masjid. Maka seorang ketika dia membersihkan masjid, menghilangkan sesuatu yang kotor dari masjid, maka berpahala. Walaupun kecil, walaupun sedikit. Karena apa? Masjid rumah Allah SWT. Maka hendaknya kita ketika melihat sesuatu yang kotor, maka kita segera membersihkan masjid. Karena itu adalah ibadah. Dan ini adalah rumah Allah SWT.
Tentunya kalau rumah kita saja kotor, kita segera ingin membersihkannya. Bagaimana ini rumah Allah Subhanahu wa taala? Maka pahalanya sangat besar. Kemudian juga faedah dari hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW itu mendatangi kuburan orang tersebut, kemudian salat di kuburan tersebut, dan kemudian Nabi SAW mengatakan bahwasanya kuburan ini dipenuhi oleh kegelapan terhadap penghuninya. Kemudian Allah SWT memberikan cahaya terhadap kuburan tersebut dengan salatku. Para ulama menjelaskan bahwasanya menyolatkan jenazah ataupun mendoakan jenazah itu memberikan faedah yang sangat besar terhadap jenazah tersebut. Bahwasanya orang yang meninggal itu amalan yang paling sangat dianjurkan kepada mereka adalah doa. Dan sholat termasuk doa, dan inti dari sholat adalah doa. Maka seyogianya kita banyak mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, mungkin orang tua atau keluarga dan sebagainya. Karena ya, doa itu bisa jadi dengan doa kita yang tadinya kuburannya sempit dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadi kuburannya gelap diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Maka ini salah satu faedah mendoakan orang yang sudah meninggal, dan itulah amalan yang dianjurkan. Ya, bukan yang lainnya. Tapi ini yang sangat dianjurkan. Boleh saja kita bersedekah atas nama mayat dan sebagainya, dibolehkan. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita mendoakan, dan doa kita sampai kepada orang yang meninggal, dan bisa jadi itu memberikan syafaat kepada mereka yang sudah meninggal. Kemudian juga faedah dari hadis ini, bahwasanya hadis ini menunjukkan Nabi SAW itu tidak mengetahui yang gaib. Nabi tidak mengetahui yang gaib. Jelas ya hadis ini. Bagaimana Nabi SAW tidak tahu bahwasanya orang yang biasa membersihkan masjid sudah meninggal. Nabi tidak tahu. Dan juga Nabi tidak tahu di mana kuburannya, sampai Nabi bertanya kepada para sahabat. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi tidak mengetahui yang gaib, yang jelas-jelas konkret, yang nampak. Apalagi sebagian orang yang dia beranggapan bahwasanya Nabi SAW mengetahui yang gaib, mengetahui hari kiamat misalnya, atau memiliki keyakinan bahwasanya Nabi SAW bisa memberikan ini dan itu, manfaat dan mudarat dan sebagainya. Ini adalah ya, setelah beliau meninggal. Maka ini sebuah keyakinan yang batil, bahwasanya Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib. Bahkan disebutkan walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair dalam Al-Qur'an. Kalau seandainya aku mengetahui yang gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan. Wa ma massani su, dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Maka Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib. Maka ini ya faedah di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama dari hadis ini. Kemudian hadis selanjutnya dari Abdurrahman ibni Abi Layla, qala kana Zaidun yukabbiru ala janaiz atau ala janaizina arba'an wa innahu kabbara ala janazatin khamsan fasa'altuhu faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Hadis ini dari Abdurrahman bin Abi Layla, seorang tabi'in. Beliau bertanya kepada Zaid. Zaid di sini adalah Zaid bin Arqam. Yang mana Zaid itu sholat jenazah 4 takbir. Kemudian juga beliau pernah sholat jenazah 5 takbir. Kemudian aku bertanya kepada beliau, yaitu Abdurrahman bertanya kepada Zaid, kemudian Zaid mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW melakukan hal tersebut, yaitu kadang beliau salat jenazah dengan 4 kali takbir atau 5 kali takbir. Dan kita lihat dalam hadis sebelumnya sudah kita baca dan barusan kita baca juga bahwasanya Rasulullah SAW kabbaru arba'an, yaitu salat jenazah dengan takbir 4 kali. Dan itulah yang banyak dilakukan. Bahkan disebutkan
oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala bahwasanya ijma para ulama, para ahli fikih bahwasanya salat jenazah itu 4 kali takbir. Itu sepakat para ulama. Maka sebagian ulama mengatakan yang riwayat Zaid bin Arqam itu adalah menyelisihi kebanyakan riwayat yang lain. Menyelisihi kebanyakan riwayat yang lain yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu sholat jenazah 4 kali takbir. Sebelumnya juga kita baca hadis Najasyi, ketika Najasyi meninggal itu Rabi SAW sholat ghaib itu 4 kali takbir. Juga disebutkan ada juga riwayat dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya beliau ketika menyolatkan Ahlu Badar, yaitu orang-orang yang ikut perang Badar itu 6 kali takbir, dan menyolatkan seluruh sahabat, oleh meninggal sahabat maka 5 kali takbir, dan menyolatkan selain mereka 4 kali takbir. Tetapi ya tentunya para sahabat sudah tidak ada, maka salat jenazah 4 kali takbir. Dan inilah yang disepakati oleh para ulama sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala. Beliau mengatakan bahwasanya sepakat para ulama, bahkan disebutkan ijma para ulama dan ahli fikih bahwasanya salat jenazah itu 4 kali takbir. Adapun riwayat selain itu kata Abdullah bin Amr maka itu menyelisihi riwayat yang lebih banyak yang menyebutkan bahwasanya salat jenazah itu 4 kali takbir. Kemudian juga disebutkan di sini apakah salat jenazah itu 4 kali takbir. Kemudian menurut sebagian para ulama salamnya 1 kali. Menurut sebagian yang lain yaitu riwayat Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i maka salamnya 2 kali. Maka ini adalah khilaf di antara para ulama tentang berapa kali salam ketika salat jenazah. Sebagian mengatakan 1 kali, sebagian lagi ya ulama Syafi'iyah mengatakan, atau Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan bahwasanya 2 kali takbir, 2 kali salam. Kemudian apakah mengangkat tangan setiap kali takbir? Ini juga berbeda pendapat para ulama. Mazhab Syafi'i itu adalah mengangkat tangan. Dan juga ini pendapat Imam Ahmad. Adapun Imam Abu Hanifah mengatakan tidak diangkat kecuali hanya di takbir yang pertama. Maka ini ya sedikit yang berkaitan dengan salat jenazah. Bahwasanya salat jenazah itu 4 takbir. Kemudian itu yang disepakati oleh para ulama. Bahkan ijma' para ulama menurut Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala. Kemudian menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bahwasanya mengangkat tangan setiap kali takbir. Kemudian salamnya 2 kali menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab al-qiyam lil janazah, yaitu bab berdiri untuk jenazah. Hadis dari Amir bin Rabi'ah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum al-janazah faqumu laha hatta tukhallifakum aw tudha. Dari Amir bin Rabi'ah beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melihat jenazah maka berdirilah untuk jenazah tersebut sampai jenazah tersebut meninggalkan kalian atau dia diletakkan. Itu diletakkan di kuburnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga dari Amir bin Rabi'ah, "Idza ra'a ahadukum al-janazah fa illam yakun masyian ma'aha falyakun hatta tukhallifahu aw tuda min qabli an tukhallifahu." Yaitu Rasulullah SAW mengatakan jika salah seorang di antara kalian melihat jenazah maka hendaknya
Apabila dia tidak ikut bersamanya, berjalan bersamanya, maksudnya mengantarnya, maka hendaknya dia berdiri sampai jenazah itu melewatinya, atau sampai diletakkan jenazah tersebut. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Jurayd, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukum al-janazah falyakum hina yaraha hatta tukhallifahu idza kana ghairu mutbi'iha." Jika salah seorang di antara kalian melihat jenazah, maka hendaknya dia berdiri ketika dia melihatnya sampai jenazah itu meninggalkannya, jika dia tidak termasuk orang yang mengantarkannya. Kemudian riwayat dari Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza taba'tum janazatan fala tajlisu hatta tudham." Jika kalian ikut mengantarkan jenazah, maka janganlah duduk sampai jenazah itu diletakkan, maksudnya diletakkan di kuburan atau dimasukkan ke dalam kuburan. Dalam riwayat Abu Sa'id juga, riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum al-janazah faqumu, faman tabi'aha fala yajlis hatta tudha." Rasulullah SAW mengatakan, jika kalian melihat jenazah maka berdirilah. Adapun orang yang mengikutinya atau mengantarkan jenazah tersebut, maka janganlah dia duduk sampai jenazah itu diletakkan di kuburannya. Kemudian hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala marrat janazatun faqama laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qumna ma'ahu wa qulna ya Rasulullah innaha yahudiyah faqala innal mauta faza'un fa idza ra'aitumul janazah faqumu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan bahwasanya jenazah melewati kami. Maka Rasulullah SAW pun berdiri, kami pun berdiri bersama Rasul. Kemudian kami mengatakan bahwasanya ini adalah jenazah orang Yahudi, wahai Rasul. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya kematian itu adalah sesuatu yang menakutkan. Jika kalian melihat jenazah maka berdirilah. Kemudian dalam riwayat yang lain juga dari Jabir, yaqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu li janazatin yahudiyyin hatta tawarat. Bahwasanya Jabir mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan juga para sahabatnya, yaitu Nabi dan para sahabat berdiri karena melihat jenazah Yahudi sampai jenazah itu lewat atau tidak kelihatan. Kemudian juga dari Ibnu Abi Layla, anna Qais bin Sa'ad wa Sahal bin Hunayf kana bil Qadisiyah. Famarrat bihima janazatun faqama faqila lahum innaha min ahli al-ard. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marrat bihi janazatun faqama faqila innahu yahudi. Faqala alaysat nafsan. Ibnu Abi Layla mengatakan bahwasanya Qais bin Sa'ad dan Sahal bin Hunayf ketika berada di Qadisiyah, ketika perang Qadisiyah, yaitu perang menaklukkan bangsa Persia yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian diceritakan bahwasanya ada jenazah lewat di hadapan mereka berdua, sahabat Qais bin Sa'ad dan Sahal bin Hunayf. Maka kedua sahabat tersebut berdiri. Maka dikatakan kepada kedua orang sahabat tersebut, ini jenazah penduduk sini. Penduduk sini maksudnya apa? Ya orang Persia, orang Majusi. Maka kedua sahabat tersebut mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW pernah juga dilewati oleh jenazah, kemudian beliau berdiri. Kemudian dikatakan kepada beliau bahwasanya yang lewat ini adalah jenazahnya Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, alaysat nafsan, yaitu bukankah dia juga manusia? Dia juga manusia. Maka hadis ini ya menunjukkan bahwasanya dianjurkan bagi kita ketika melihat jenazah
lewat untuk kita berdiri. Jenazah siapa saja, laki atau perempuan, muslim atau kafir. Di sini jelas tadi disebutkan bahwasanya Nabi SAW diberitahu bahwasanya ini jenazah Yahudi. Dalam hadis yang terakhir disebutkan, alaysa nafsan, bukankah dia juga manusia? Apa faedah dari berdiri ini? Sebutkan tadi oleh Nabi SAW, innal mauta faza'un, dari hadis Jabir tadi. Sungguhnya kematian itu suatu hal yang menakutkan, maksudnya hendaknya seorang mengambil pelajaran dari kematian. Baik yang mati itu muslim atau kafir, hendaknya kita mengambil pelajaran. Ketika jenazah lewat, maka hendaknya seorang muslim mengambil pelajaran. Ini kematian. Tidak dia tetap misalnya jenazah lewat, dia tetap misalnya bercakap dengan kawannya, bercanda. Jenazah lagi lewat, dia tetap seperti biasanya, enggak berubah, berarti enggak ambil pelajaran. Maka hendaknya dia berhenti dari apa yang dia lakukan. Apa lagi ngapain, berhenti kemudian berdiri. Ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Dan memang di sini sebutkan, nanti akan kita sebutkan ya, hadis Ali yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat tentang hukum ini, tentang hukum berdiri ini. Tapi secara umum di sini ini dianjurkan. Kita lihat di sini dibawakan oleh Imam Nawawi di sini. Imam Nawawi memberikan judul Naskhul Qiyam lil Janazah. Lil Janazah. Dihapuskannya hukum berdiri bagi jenazah. Ini adalah berarti pendapat Imam Nawawi sendiri dan pendapat ulama Syafi'iyah yang nanti akan kita lihat berbeda pendapat tentang hal ini. Yaitu bab ini menjelaskan apa? Bahwasanya hukum berdiri itu dinasakh, maksudnya dihapuskan. Di sini berdalil dengan hadis yang pertama, yaitu hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma qa'ad. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulunya berdiri ketika jenazah lewat, kemudian beliau duduk atau tidak berdiri lagi. Ini disebutkan oleh hadis Ali bin Abi Thalib. Dan di sini disebutkan oleh Imam Muslim beberapa riwayat juga dari Ali bin Abi Thalib. Ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama faqumna wa qa'ada wa faqa'atna, yakni fil janazah. Itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, maka kami pun berdiri, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, kami pun duduk. Ya, maksudnya dalam hal jenazah. Oleh karena itu di sini disebutkan oleh Imam Nawawi sendiri bahwasanya berbeda pendapat para ulama tentang jenazah lewat ini, apakah kita berdiri atau tidak. Maka di sini tadi disebutkan pendapat ya. Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya para ulama berbeda pendapat, yaitu Imam Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i mengatakan al-qiyam mansukh, yaitu berdirinya untuk jenazah ini hukumnya adalah mansukh, sudah dihapuskan. Dengan riwayat Ali bin Abi Thalib, yang mana Ali mengatakan, dulu kami berdiri, kemudian Rasulullah SAW tidak berdiri lagi, kami pun tidak berdiri. Ini menurut sebagian para ulama, ya, Imam Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i. Sebagian yang lain, yaitu Imam Ahmad dan juga ulama-ulama yang lainnya, mengatakan bahwasanya itu tidak dimansukh atau tidak dinasakh. Itu tetap dianjurkan untuk berdiri ya, ketika jenazah lewat. Lalu bagaimana dengan hadis Ali bin Abi Thalib? Maka ulama yang mengatakan tidak dimansukh mengatakan bahwasanya ini menyatakan boleh. Artinya apa? Ketika Nabi di riwayat pertama tadi, riwayat Jabir, riwayat Jabir, kemudian Sahal Ibnu Hunayf dan yang lainnya, itu menyebutkan seolah-olah itu adalah perintah. Yang mana perintah itu tentunya menunjukkan wajib atau sunnah.
Tapi ketika ada hadis Ali bin Abi Thalib, maka sebagian ulama menjama atau menggabungkan hadis ini. Dan ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi sendiri, yaitu ini menunjukkan bahwasanya hukumnya boleh, artinya tidak wajib. Berdiri tadi itu tidak wajib, tapi hukumnya boleh, atau sebagian lagi mengatakan itu sunnah. Sebagian ulama mazhab Imam Ahmad mengatakan itu adalah sunnah, tidak sampai kepada wajib. Sebagian lagi mengatakan boleh. Tapi mereka tidak mengatakan dimansuh, karena mansuh itu perlu, kalau memungkinkan untuk menjamak atau menggabungkan hadis, maka itu lebih utama daripada mengatakan itu dimansuh. Maka di sini memang kita lihat perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini tentang jenazah itu lewat, apakah kita berdiri atau tidak. Maka pendapat pertengahan dalam hal ini ya boleh berdiri, boleh juga tidak. Tapi tentunya ketika Nabi mengatakan innal mauta fazaun, itu maksudnya agar kita mengambil pelajaran dari kematian. Maksudnya ketika jenazah lewat, mestinya kita ya mungkin berdiri, duduk, ataupun berhenti dari perbuatan apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena mestinya kita mengambil pelajaran dari kematian. Tidak ya kita jenazah lewat atau kita tahu orang lagi bawa jenazah, kita cuek saja atau kita tetap bercanda, ngobrol dan sebagainya, seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal ini adalah kematian. Padahal Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, kafa bil mauti mau'izah, bahwasanya cukup kematian menjadi pelajaran bagi seorang muslim. Kalau kita tidak mengambil pelajaran dari kematian, terus kita mengambil pelajaran dari apa lagi? Maka ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya kita jadi anjurkan mengambil pelajaran dari kematian. Nah, wallahu taala a'lam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Wallahu ta'ala. Nah, pertanyaan di sini, apakah apabila kita berkata kepada orang tua itu berdosa? Apakah sama bila berkata seperti itu kepada suami? Nah, Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang wanita, kemudian Nabi SAW bertanya kepada wanita tersebut, apakah engkau sudah menikah atau belum? Maka Nabi SAW, maka wanita tersebut mengatakan, ya sudah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada wanita tersebut, fanzur ilaiha, fanzuri ilaihi, fa innahu jannatuki aw naruki, bahwasanya suami Anda adalah surgamu atau nerakamu. Ya, maksudnya apa? Ya, seorang wanita hendaknya dia mencari keridhaan suaminya. Dan walaupun tentunya dalam Al-Qur'an yang disebutkan fala taqul lahum uffin itu kepada orang tua, jangan Anda mengatakan kepada orang tua, menunjukkan betapa orang tua sangat besar haknya terhadap kita, kewajiban kita berbakti kepadanya sangat besar. Termasuk juga tentunya seorang wanita berbakti kepada suaminya. Ini juga sangat besar. Walaupun tidak ada teks langsung dari hadis ataupun ayat yang mengatakan semisal ini, tapi dalam banyak hadis Nabi SAW itu memberikan petunjuk kepada para wanita untuk menjaga hak suaminya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran an-nas ayyasjuda li ba'din aw li ahadihim la amartuhum al-mar'ah an tasjuda li zawji aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Kalau seandainya aku boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia juga, maka aku akan suruh wanita untuk sujud kepada suaminya. Kalau kita lihat, Nabi tidak mengatakan sujud seorang anak kepada kepada orang tuanya. Nabi tidak bilang
Aku akan perintahkan anak sujud kepada orang tuanya. Tapi Nabi mengatakan apa? Seorang wanita sujud kepada suaminya. Menunjukkan ya hak suami sangat besar. Yang untuk yang harus ditunaikan oleh seorang wanita. Maka seorang wanita soleha itu dia yang mengetahui hak suaminya. Bagaimana dia bisa berbakti kepada suaminya. Makanya disebutkan seorang wanita kalau dia sudah menikah, maka orang yang harus dia berbakti kepadanya adalah suaminya terlebih dahulu. Akan menunjukkan betapa besarnya hak ya suami atas seorang wanita. Sampai Nabi tadi mengatakan sungguhnya suamimu adalah nerakamu atau surgamu. Dan kita lihat bagaimana para istri-istri Nabi, para sahabiat itu berbakti kepada suami mereka. Bahkan dikatakan wanita-wanita di zaman dahulu mengatakan kalau kami berbicara kepada suami seperti kami berbicara kepada seorang raja. Gimana kalau berbicara kepada raja? Menundukkan pandangan, kemudian berkata lemah lembut. Begitu sebenarnya mestinya seorang wanita soleha. Jadi wanita soleha adalah yang pertama, cirinya bukanlah dia banyak sholat, banyak puasa sunnah, bukan itu. Wanita soleha itu adalah yang paling tunduk sama suaminya, paling taat. Itu wanita soleha. Kata Nabi, antuti'ahu idza amartahu. Itu wanita soleha. Itu ciri pertama. Bahwasanya wanita tersebut taat kalau diperintah. Itu wanita soleha. Hendaknya seorang wanita taat kepada suaminya selama perintah tersebut tidak melanggar syariat, walaupun itu tidak sesuai dengan kehendak dia sendiri. Maka ini ya mungkin perlu ya dipahami oleh para wanita, dan sungguhnya ketika seorang wanita berbakti kepada suaminya maka dia mendapatkan surga. Dia akan mendapatkan surga. Nah, wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.